Dulu saudara, ada seorang hamba Allah saleh menjadi nabi, menjadi rasul, namanya Ibrahim alaihi salam. Menikah dengan Siti Sarah, tak punya keturunan kala itu. Akhirnya menikah lagi dengan Siti Hajar. Dari Siti Hajar inilah lahir anak namanya Ismail. Nabi Ibrahim itu adanya di Irbil, di Irak. Hijrah ke Syam, Palestina. Ketika di Palestina datang perintah Allah untuk membawa istri dan anaknya yang kecil yang namanya Ismail, dibawa ke daerah yang kalau kata orang Pondok Karya tempat jin buang, ingus, anak masih gede kayaknya, tempat jin buang anak, jauh dari keramaian. Bukan sekedar jauhnya, tapi daerah ini daerah yang tak menarik dalam pandangan banyak orang. Tapi karena perintah Allah itu wajib dilaksanakan, tak ada istilah menarik atau tidak menarik, semuanya menarik. Wong Allah yang nyuruh. Al-Quran menggambarkan kota Mekah kala itu, dan sampai sekarang juga kala itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb, saya bawa istri Hajar namanya dan anak saya Ismail. Ya Allah, saya tempatkan anak cucu saya ini biwadin, di daerah yang bentuknya lembah, bebukitan, gunung. Tapi gunung itu, daerah itu, lembah itu ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh barang atu. Saudara, kalau daerah itu disebut kagak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh barang satu pun, itu daerah itu kira-kira ada airnya enggak? Enggak ada. Kalau ngomong ada tumbuh-tumbuhan, ada air. Ini bilang kagak ada tumbuh-tumbuhan, kagak ada. Maknanya daerah yang kering, kerontang, tandus luar biasa. Itulah gambaran kota Mekah. Istrinya kala itu, Hajar bertanya, wajar seorang istri nanya sama suami, melihat daerah yang sudah diemin kayak begitu panas, nggak ada apa-apa. Dia nanya, Allahu amaraka bihada,
suamiku, ini yang kau kerjakan ini, apakah perintah Allah supaya saya tinggal di daerah kayak begini, atau mau supaya kau dekat dengan istri tua? Ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sekalian, kemudian itu Nabi Ibrahim jawab, la balillah amarna bihadza. Tidak istriku, Allah yang suruh, bukan mamaku. Ini yang harus kita tanam di hati, jawaban Siti Hajar ketika dibilang Allah yang nyuruh. Kita di sini menunaikan perintah Allah, enggak pakai nanya macam-macam, langsung jawab. Dan jawaban ini saya berharap kita semua harus ditaruh, dicontoh ini jawaban, biar kita ngaji ini dapat kesana kemari sebelum nerangin manasiknya. Apa jawabannya? Kata beliau Siti Hajar, qalat Hajar, idzan lan yudayyi'ana, idzan lan yudayyi'ana. Kalau betul perintah Allah, Allah tidak bakalan menelantarkan kami. Selama kami jalanin perintah Allah, kami tidak takut mau kayak apa ke daerah itu. Sebab Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah ngantuk, Allah tak mati. Ku jalani, siap. Begitu Hajar menjawab suaminya. Kemudian hadirin sekalian, Ibrahim bilang, Neng, saya disuruh balik lagi sama Allah ke Syam untuk dakwah Palestina. Ya tinggal, karena memang ini perintah Allah. Ya, saya jalan. Ismail masih bayi, ada depan Ka'bah, sampingnya samping Ka'bah. Kemudian kan gunung, nggak kayak sekarang mewah. Gunung menuju Ka'bah tuh begini, turun begini, lembah. Di haus Arab panasnya kayak apa? Hijaz itu daerah yang luar biasa panas. Panasnya Arab beda dengan panas Pondok Karya. Baju yang dicuci tak perlu dijemur di luar, taruh dalam aja, bentar kering. Arab saking apanya? Panas. Hajar haus, tapi haus sendirinya masih kuat, tidak cengeng, tegar. Tapi ketika sang anak haus minta minum, ibu yang mana yang tega anaknya kelojotan, teriak-teriak, nangis minta minum? Di sini ada namanya sa'i. Apa sa'i? Usaha. Hajar kemudian anak ditanya, tidak mungkin naik turun gunung gendong anak, tak bisa.
daerahnya sulit, kalau jatuh bahaya. Kali aja ada yang jualan air, maksudnya naik gunung itu dari bawah ke atas. Kali ada orang jual air naik di gunung namanya Sofa, bukit. Pas naik di bukit Sofa, Hajar lihat Ka'bah karena di bawahnya ada siapa? Ada anaknya namanya Ismail. Ini kenapa bakal ada ajaran kenapa kalau naik lihat Ka'bah? Ini sejarahnya dulu, karena haji umroh itu napaktilas sejarah supaya kita ngerti dan asik dalam ibadah. Lihat anaknya nangis, artinya enggak apa-apa, masih di situ. Begitu. Lihat dari atas bukit. Habis itu lihat-lihat, enggak ada orang yang dagang air. Unta enggak ada, konvoi orang. Karena panas, maka ada fata morgana. Fata morgana itu bayang-bayang air. Panas tuh suka ada goyang-goyang. Dari bukit Sofa tuh nampak jelas ada air di bukit Marwah di atasnya. Itu goyang-goyang, itu air. Begitu. Maka mulailah dari bukit Sofa beliau turun pelan-pelan. Gunung terjal batu tajam-tajam, turun. Ada barang ya 100 meter kurang yang rata berpasir, rata. Karena rata otomatis lari kenceng, kan nggak perlu takut, wong rata kenceng. Hajar udah itu ketemu yang terjal, pelan-pelan ya, sampai naik bukit Marwah. Ternyata tak ada air. Jadi pertama naik bukit Marwah, lihat lagi Ka'bah. Lihat siapa? Ismail anaknya. Dilihat, oh nggak apa-apa, cuma nangis doang, tiduran terlentang, nggak ada air. Dari situ lihat lagi di bukit Sofa ada bayang-bayang air. Jalan lagi, terus seterusnya lah, kira-kira begitu, supaya saya singkat ini cerita. Sampai pada akhirnya di bukit Marwah yang ketujuh, Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, Sofa Marwah, terakhir sampai Marwah. Udah 7. Dilihat di kaki anaknya tuh air begini-begini, terpancar dari kaki anaknya Ismail yang kita kenal dengan sebutan air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Yang menarik saudara, kaki diadu sama batu, kaki diadu sama batu, apalagi kaki bayi. Kita nggak usah ngomong bayi dulu, kita orang gede nih, kaki diadu sama batu. Kira-kira yang hancur apanya? Yang hancur apanya? Kakinya. Di mana-mana begitu, di mana-mana. Ini kaki digini-gini, ini wong aus gitu, kelojotan, itu yang hancur batunya, yang hancur. Keluar air,
Dari mana air ini keluar? Ini pertanyaan saya kepada saudara-saudara. Ini air nih, sebab apa ini keluar dari kaki Ismail nih? Sebab apa ini air ini keluar? Zam-zam tuh, dasar apa ini? Ditendang? Dasar apa ini air ini keluar? Zam-zam nih. Sebelum usaha ibunya udah bilang, dan ini yang saya minta ditanemin, idzan lan yudayyin, kalau mematuhi perintah Allah, kata bahasa pondok karyanya yang enak dah, ilokan Allah kagak openin, begitu aja dah, biar gampang dipahaminya. Saya terjemah bebas. Kalau nurut sama Allah, ilokan Allah ora openin. Kalau nurut sama Allah, ilokan Allah ora openin. Hatta di zaman pandemi kayak begini kecil, nggak seperti hajat. Jangan takut, mantepin tauhid kita sama Allah. Begitu hajar didik kita, mantepin tuh sama Allah tuh. Jangan takut, asal kita patuh sama Allah. Jangan sama Allah nggak patuh, sama makhluk. Kalau sudah menyalahi perintah Allah, tidak bisa. Masa naik motor kita rapat kayak apa itu mau mancing doang di Perigi Baru, habis itu sholat renggang kagak bener ini. Itu masalah kita, nggak nurut sama Allah. Begitu ajaran agama diacak-acak. Siapa yang acak-acak? Kita. Begitu. Kalau kita tambah takut, jangan salahin Allah. Kenapa kita nggak mantap tauhidnya sama Allah? Kayak Hajar nggak separah ini, lebih parah daripada ini. Hajar bilang, idzan lan yudayyi'an, ilokan Allah rapenin. Kalau saya nurut sama Allah, ilokan kalau saya sholat rapat Allah tularin. Yang naik gojek aja mau mancing Allah jaga. Masa saya nurut sama Allah, Allah kagak openin? Di mana Tuhan? Di masjid. Begitu orang tauhidnya yang mantap. Masa di masjid gak ada Allah, di tempat mancing ada Allah? Miring kita begitu. Ini yang harus dimantapin. Ujian keimanan. Hajar yang ngomong, saya menyampaikan doa untuk membangkitkan imun. Gitu. Iman menurun, imun hancur. Beneran. Iman mantap, imun naik. Begitu. Repot. Kalau udah iman mantap, imun naik, dites negatif, bini positif. Oh no, bininya lagi raranya. Begitu, positif. Coba bininya mantap sama Allah. Jangan setengah-setengah. Ini cewek mantapnya tauhidnya Allah. Dan ini yang harus dimiliki oleh muslim, kemantapan iman. Dari sana Allah wajibin kata Hajar, beginilah cara Allah. Usahanya di mana, dapatnya di mana. Sebab usaha tidak mesti dapat dari usaha. Ingatin, dari usaha tidak sama dengan dapat dari situ. Hajar usahanya dari sofa ke marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa, marwah. Kagak dapat, kagak. Tapi dia dapatnya dari kaki anak. Kenapa dari kaki anaknya? Karena Allah memberi isyarat. Kau kewajibkan usaha, jangan kau pikirin hasil. Urusan hasil urusan gue, bahasa kasarnya.
urusan saya. Kamu usaha dapat dari saya, tak sebagai isyarat supaya kita jangan bangga, ini dapat gue, bukan. Kalau Hajar dapat air di Marwah, Hajar bakal berkata dapat gue, tidak bisa. Kau wajibnya usaha, dan muslim diwajibkan usaha. Online, posting, closing tidak closing, urusan Allah. Saudara ngewarung, buka warung, hasil tidak hasil, urusan Allah. Saudara pengen punya anak, jangan malas tidur sama bini, tidur terus, begitu, tidur, jangan malas, jangan ngeluh, yakinnya Allah, Allah tidak tidur, begitu. Ini hajar, gitu. Maka ya, nama itu cakap, hajar, udah hajar aja, hajar aja, begitu. Masa kagak jebol ya kan? Oh, yang mantap. Ini tauhid. Saya tidak mau nerangin haji asal jalan doang, sebab bakal tidak nikmat itu perjalanan. Betapa asiknya zikir yang bakal kita baca nanti waktu sa'i. Ketika kita memahami perjalanan demi perjalanan ini bukan asal jalan, tapi ada nilai yang jauh lebih bermakna. Bukan sekedar waktu kita di sana, tapi buat hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dan ini Ismail atau sumur Zam-Zam adanya di mana? Di Arab? Tidak. Ini yang harus dipahami. Sumur Zam-Zam bisa ada di mana-mana. Bukan di Arab doang, bukan. Berapa banyak teman-teman kami, mohon maaf, di tanah Betawi, montang-manting usaha ini, usaha itu, usaha ini, usaha itu, pengen ziarah ke Rasulullah. Macam-macam usaha dia jalanin. Bisa berangkatnya dari anak yang kerja, dia kumpulin riba, sono ke Mekah. Namanya Zam-Zam nih anak. Kewajiban kita usaha. Tidak sedikit di antara kita orang yang punya rumah, tadinya reot jadi bagus, yang ngebagusin anak, itu namanya Zam-Zam. Jangan ngeluh sama Allah. Cara Allah balas dari mana aja. Kewajiban kita usaha. Begitu. Rezeki urusan Allah. Kita ngewarung di pinggir jalan, buka warung sepi, ada mobil mogok, kita dorong, kasih duit 300.000. Ismail namanya, Zam-Zam namanya. Cara Allah bagi rezeki. Jangan banyak mengeluh jadi hamba Allah. Penyebab kita puyeng di pandemi ini bukan Allah, cicilan. Benar nggak? Itu ulah Allah, ulah kita. Cicilan yang tanda tangan Allah apa kita? Kita. Begitu. Itu ulah kita, bukan ulah Allah. Kan kita yang tanda tangan. Mana bangga ngerti pandemi lagi, nyalain Allah kudu tahajud. Ini pun urusan tahajud lo bayar. Kalau kagak developer datang lagi. Tuh begitu. Ini supaya kita benar tauhidnya. Perjalanan di hidup ini jangan banyak nyalain Allah. Tapi kalau kita mau sadar, biar dikata zaman pandemi kayak begini, kita masih hidup, betul nggak? Masih hidup nggak? Masih makan, benar nggak? Masih sehat. Apa itu bukan nikmat dari Allah? Lalu kita terus mengeluh dalam hidup kita. Tak boleh. Ini hajar didik kita. Tak boleh. Kita air banyak, nggak minta aja pe awur-awuran ya kan? Air itu. Coba itu. Kita harus mantep. Ini aja. Sa'i itu gambaran begitu. Dari mana aja? Jangan takut. Allah ciptakan perut, Allah bertanggung jawab dengan isi perut. Bila ayam, tokek, burung, kucing dipikirin rezekinya. Masa kita yang tukang ngaji, orang dipikirin, ilokan. Hajar bilang, idzan lan yudahi'ana. Ilokan Allah kagak pengen kita. Begitu. Tapi sa'i kewajiban kita, usaha tugas kita. Maka kata Nabi, talabul halali fardhatun ala kulli muslim.
mencari harta yang halal sangat-sangat wajib. Abang muslim berusaha, jangan ngerem di rumah. Ini mengerem di rumah, ditengok orang boleh, apa nggak tapi stres, ngerem aja. Dikasih makanan sama tetangga, ditaruh di pagar, ngambilnya pakai bambu, kayak mancing. Ada yang kayak begitu. Hidup ngapain kayak begitu amat? Dikata waras gila, dikata gila waras. Ini hidup sudah. Sa'i, usaha, itu aja. Dan usaha, ingat, jalanin perintah. Jangan malas, jangan merasa tertekan, jangan ogah-ogahan, jangan karena tidak enak. Gua kalau mau warung gak enak sama yang depan, enggak ada kata gak enak. Allah udah bagi rezekinya. Kalau gak enak nggak ada yang warung. Bagaimana di Tanah Abang, ini dagang baju gua kagak enak, aku doang yang dagang. Enggak, orang boleh meniru dagangan kita, tapi tidak bisa meniru rezeki kita. Jangan pikirin orang dagang, biarin dagang lagi, bagus, banyak pilihan. Kita jangan takut. Ini muslim. Supaya sa'i ini lebih bermakna, kami harus bedah begitu. Supaya paham kenapa ada ajaran sa'i. Ini yang paling penting buat kita. Jangan pesimis. Musim begini masih hidup juga. Kita ngeluh pakai akal. Akalnya dari Allah. Nikmat Allah buat jelek-jelekin Allah lebih parah dosanya. Tidak usah. Kita harus bersyukur sama Allah. Entar maka doa-doa sa'i, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala. Entar kita terang doa-doanya. Ini perjalanan ini. Kenapa doanya kayak begitu? Supaya kita fahami pada bagian-bagian ini. Maka saudara, jangan ngeluh. Banyak kita, ya Allah, capek kagak apa kagak rumah kita, ya Allah, dari bapak kita. Kadang kita nggak ingat sama bapak kita, padahal dari orang tua kita yang ngasih rumah sama kita. Alhamdulillah orang tua kita punya tanah, jadi kita bisa bangun. Orang tua, masa orang tua kita nggak kita ingat-ingat? Mau apa kita hidup kita? Ini tidak benar, ini kita harus kita ingat supaya berkah hidup kita. Mereka udah didik kita, nyekolahin kita, yang enak bini kita, orang tua kita sengsara. Bodoh muslim yang model begini. Bagi orang tuanya, jangan pelit. Ini penting supaya berkah hidup kita. Ini sa'i, hajat, berkah, air yang muncul dan tak pernah habis. Kenapa? Keyakinan muslim itu akan mendatangkan keberkahan yang tiada habis. Itu Zam-Zam. Diambil orang sejagat raya, enggak pernah kering. Kenapa? Keyakinan. Dan kita tidak boleh goyang yakin sama Allah. Caranya enggak ada cara, ngaji. Jangan tinggal kita ngaji tanpa poin. Lihat teman-teman kita yang nyelayang ngaji itu kurang nurut ya. Ngaji itu radikal. Ngaji, orang kayak saya ini nurut di rumah aja, ngomong doang, di rumah doang. Nanti mau Sabtu Minggu mancing lagi. Ya ngaji domil. Ada nggak yang kayak begitu? Ini nggak bener ini. Kita ini ada bener. Sa'i. Maka Quran bilang begini pada bagian ini, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa, Bukit Marwah, yaitu setengah daripada syiar-syiar Allah. Kenapa ada syiar Allah? Muslim tidak boleh malas usaha. Dagang-dagang, jangan pikir tak laku. Ini penting dalam sa'i. Kita sa'i, ngaji sa'i, jalan usaha.
biar kita ibadah diterima. Itu satu. Tapi saya tidak panjangkan menuju ke sana supaya kita bisa mengurut perjalanan sa'i, ada ajaran begini dari kisah yang terjadi ini. Kita bersyukur Allah. Andai kita sampai sekarang masih susah, umpama yakin ibadah yang benar bisa dari anak, bisa, jangan takut, benar, jangan takut. Contoh aja, perempuan bukan laki, hebat, dan ini kita harus miliki keyakinan yang kayak begini jadi orang. Jangan pesimis. Corona makhluk, kalau makhluk ada yang ngatur, nurut aja apa yang ngatur, masa yang ngaturnya. Kemudian kita nurut amannya, mantepin tauhidnya supaya sa'i kita benar dalam hidup ini, karena ini ajaran demi ajaran yang diajarkan dalam agama. Maka kemudian sesudah ngomong hikmah latar belakang sa'i, saudara-saudara sekalian, kita jalan wa takhruju ba'da dzalika ilal mas'a min babis sofa. Kita keluar sesudah minum zam-zam, artinya sesudah tawaf, lalu sholat sunnah tawaf, lalu minum zam-zam, lalu kita jalan menuju mas'a. Mas'a itu tempat sa'i, menuju tempat sa'i. Sekarang udah enak. Yang bikin enak nih biar kita paham, orang Indonesia. Alhamdulillah. Dulunya sa'i itu kayak jalanan al-abror, jalanannya tuh seliweran dari sono kemari, sini kemari, tabrakan orang. Disebutnya jalan begini nih, dua arah apa satu arah istilahnya? Dua arah, baik. Tadinya dua arah, kayak begini. Orang tabrakan, yang dari sono mau kemari, yang sini mau ke sono. Maka orang Indonesia namanya Muhammad Hatta, rahimahullah rahmatal abrar, Bung Hatta, makamnya di Tanah Kusir. Usul sama Raja Arab, Tuan Raja, ini bahaya kalau tabrakan begini. Tolong dibikin dua jalur gitu ya, dua jalur, yang kemari lain, yang ke sono lain, biar tidak tabrakan. Didengar oleh Raja Arab dan dipakai sampai sekarang. Itu orang Indonesia yang muslim, wakil presiden pertama Bung Hatta yang muslim, didengar sampai sekarang. Kemari lain, dari sofa ke marwah lain, dari marwah ke sofa lain, jalur. Tadinya satu, akhirnya ditingkat dan seterusnya. Kita menuju mas'a, tempat sa'i. Dari mana masuknya? Yang enak dari bagus sofa. Wis kalau masalah dari bagus sofa, yang itu mau gimana, temen rombongannya aja bawa. Kenapa? Jadi sebetulnya di pelataran tawaf namanya matof. Itu pelataran tawaf. Itu sudah ada pinggir-pinggir masjid tuh, di ruangan terbukanya tuh. Mas'a bagus sofa. Kenapa kalau bagus sofa? Lebih cepat menuju tempat sa'inya. Begitu, lebih cepat, nggak perlu pakai muter-muter. Jadi sesudah minum zam-zam, lihat mana sofa gate, pintu sofa, baca aja tulisan, ada babul fatah, ada macam-macam. Arah menuju keluar, babul malik, ada tulisannya malik fatah, ada tulisannya. Itu menuju ke atas. Kalau salah keluar rada jauh, itu doang. Makanya arahnya menuju babus sofa, sofanya. Kalau lewat situ ada tulisan lah,
tempat sa'i, mas'a bahasa Arab itu. Panahnya kemari, kemari, itu biar cepat masuk. Sudahlah kita nyampe tempat sa'i, wah ini keburu. Nyampe tempat sa'i di Babus Sofa. Di Babus Sofa atau nyampe di Bukit Sofa. Sekarang bukitnya nggak kelihatan. Kalau Sofa masih kelihatan, batu-batu. Marwah juga ada, cuman kayak gini ada gundukan dikit-dikit batu. Itu injak api itu. Gitu. Dari situlah bisa ngelihat Ka'bah. Kalau kita nggak kelihatan, nggak ada temboknya, ya udah ngadep aja Ka'bah kayak situ, udah gitu aja. Ngadep situ doa. Kenapa ngadep situ? Yang dulu Hajar lihat Ismail, ya kita lihat Ka'bah. Begitu. Adapun sa'i, syarat-syarat sa'i, sunnah-sunnah sa'i, dan doa-doa sa'i, pertemuan mendatang saja. Tidak cukup saya harus bedahnya. Buat tanya jawab saja dah. Waktu yang ada, saya tak cukup ini neranginnya. Waktu yang ada, nanti kita sampein, ingetin kami, ulang baca ini untuk nerangin hukumnya supaya kaminya enak. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, silakan. Wallahu. Iya, Zamzam dari kakinya Ismail, sababiahnya awalnya dari keyakinan Muslim. Kalau nurut sama Allah, Allah openin. Ini bentuk Allah openin dari yakinnya ngejalanin perintah Allah. Wallahu a'lam. Baik. Ada tempat namanya Jurhum kabilahnya. Kan ada perkampungan, kalau Ka'bah ini daerah yang gak ada orang. Kalau bahasa kita orang Pondok Aren yang tempo dulu mengenal, namanya BSD. BSD itu kebun karet aja seluruh-turunya. Benar nggak? Iya. Jadi nggak ada orang. Orangnya di Aramari begitu. Jadi nggak di situ, nggak ada orang. Jadi ada perkampungan kabilah Bani Jurhum. Itu ada orang Arab di situ. Ada. Habis itu. Ini kan dia awal kali dia ada di situ. Dia bingung kan, ya sebagaimana kita awal tinggal kan bingung, tetangga belum punya ini begini. Ntar kan ada proses sampai beranak pinaklah Nabi Ismail, sampai lahirlah Nabi Muhammad. Itu kan proses nanti ke sana. Begitu. Wallah. Sudah baik. Waktu kajian di Peo dulu pernah bercerita ke saya, maka ke sahabat Nabi waktu itu menikah 8 sampai 20 sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi lagi itu menikah sampai 8 sampai 20. Tujuan saya bertanya, tujuannya mengapa tujuannya sampai sahabat itu menikah begitu banyak? Apakah tujuannya biar siap agama Islam lebih banyak? Kalau sekarang aja dua aja ribet gitu. Tolong dijabarkan. Iya baik, ini ribet karena ngukur badan diri. Ini kan ribetnya, atu aja ribet, bini atu udah cerewet, yang bisa jantungan. Gitu. Ini kan bab lain. Ini mau diterangin panjang nanti. Bini ente ikut ngaji, gitu. Ntar ini mau pengen boleh nambah lagi. Lah ini mau ntar terangin
jadi jadi lebih terangin juga. Aku aja udah puyeng kan, ribet ya. Iya, ya. Begitu ya. Ini lain cerita, lain waktu saja itu waktu. Enggak kita jawab. Allah. Udah ya, baik kita baca Fatihah. Duduk-duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan kita semua diberi keberlimpahan kesehatan, sehat iman kita, sehat qalbu kita, sehat pikiran kita, sehat badan kita, sehat keluarga kita, sehat anak menantu cucu kita, sehat teman-teman kita, sehat lingkungan kita, sehat keuangan kita, sehat usaha-usaha kita, sehat ikhtiar-ikhtiar kita, sehat perusahaan-perusahaan di mana kita bekerja. Moga dengan duduk di majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan iman Islam. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.